Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Malang tahun anggaran 2026, Kamis 27 November 2025. Agenda paripurna meliputi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, pendapat akhir Wali Kota Malang, serta penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda. Pemirsa, kali ini saya berada di dalam gedung DPRD Kota Malang yang berada di Jalan Tugu Kota Malang, di mana pada hari Kamis 27 November 2025 DPRD Kota Malang akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2026, di mana nantinya juga akan ada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, kemudian pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, serta penandatanganan keputusan dan berita acara. Lantas seperti apa rangkaian kegiatan rapat paripurna di kesempatan kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Paripurna kali ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang beserta wakilnya, Wali Kota Malang didampingi Sekda Kota Malang bersama OPD terkait, serta Forkopimda dan seluruh tamu undangan. Amitya Rananggani Siraduhita, Ketua DPRD Kota Malang, membuka rapat paripurna Kota Malang dengan diikuti 31 anggota lainnya. Diawali dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi 2. Pengambilan keputusan DPRD 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 November tahun 2025 tepat pukul 10:33 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Harfad Kurniawan menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus mengedepankan kehati-hatian dan akurasi data. PDIP menilai sejumlah target pendapatan dipatok terlalu tinggi tanpa strategi pemenuhan yang realistis, sehingga berpotensi menimbulkan defisit kinerja OPD. APBD Kota Malang tahun anggaran 2026, sehingga hasil analisa tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari berbagai upaya pembangunan Kota Malang yang lebih inovatif, modern, dan berdaya saing dalam berbagai hal, yaitu 1. Berkaitan dengan detail postur anggaran APBD Kota Malang tahun 2026 berdasarkan hasil pembahasan dan penyesuaian, maka terdapat beberapa item yang harus dijadikan perhatian serius pemerintah Kota Malang dalam menjalankan kebijakan anggaran yang tetap produktif dan pruden di tengah menurunnya pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 243 miliar dari 1,34 triliun pada tahun 2025 menjadi 1,09 triliun pada tahun 2026. Sehingga hal-hal yang bisa terus diupayakan adalah mendorong optimalisasi pada ketercapaian PAD Kota Malang sebagai upaya menguatkan kemandirian anggaran serta belajar beradaptasi pada tekanan kebijakan dengan melakukan berbagai upaya terencana dan terukur melalui penguatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Fraksi PKB melalui juru bicaranya Arief Wahyudi memberikan catatan kritis terkait lemahnya perencanaan OPD dan persoalan struktural pemerintah Kota Malang yang belum terselesaikan, terutama kekosongan jabatan di tingkat kota maupun kelurahan.
Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa kekosongan posisi strategis membuat pelayanan publik mengalami stagnasi. Program-program pemerintah berjalan tidak maksimal karena banyak OPD bekerja dengan struktur yang tidak lengkap. Keberatan dari pihak lurah sendiri untuk menjalankan roda pembangunan. Apalagi hari-hari ini lurah itu menjadi ujung tombak dengan munculnya program-program yang memang betul-betul dari bawah, yaitu RT berkelas. Untuk itu mohon dapat disegerakan Pak untuk melakukan perputaran jabatan, pengisian jabatan-jabatan yang kosong yang ada di pemerintah Kota Malang. RT berkelas merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat seperti disampaikan oleh seluruh anggota seluruh fraksi ketika melakukan rapat dengar pendapat. Namun demikian perlu ada pembenahan. Saya masih bisa menyadari bahwa ini adalah tahun pertama melakukan kegiatan RT berkelas dengan 50 juta per tahun. Namun demikian di bawah seolah RT ini yang penting anggarannya ditarik, bisa dimanfaatkan. Namun demikian ke depan harapan kami betul-betul fokus, ada perhatian-perhatian khusus yang diharuskan terpenuhi di dalam melakukan rembuk warga. Di lapangan, rembuk RT ini kadang-kadang hanya dihadiri oleh RT dan stafnya saja. Akhirnya yang muncul bukan kebutuhan masyarakat tetapi keinginan dari RT dan stafnya saja. Ke depan mohon hal seperti ini mendapatkan perhatian di dalam regulasi yang ada. Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ahiyat Sabril Ulum menekankan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah harus benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak sekedar mengulang pola lama yang kurang efektif. Fraksi PKS menyoroti sejumlah program yang dinilai tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Sementara persoalan mendasar seperti banjir, sampah, layanan sosial, infrastruktur lingkungan, hingga transportasi justru belum memperoleh porsi anggaran yang memadai. Yang menyebabkan menurunnya total pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2026. Di sisi lain, kenaikan pendapatan asli daerah PAD hanya sebesar 12 miliar. Ya, dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Malang untuk tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Fraksi PKS mendesak agar pemerintah Kota Malang mengambil langkah strategis yang efektif dan terukur seperti melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, optimalisasi pajak dan retribusi melalui sistem digital e-tax, electronic tax ya, menggali sumber pendapatan alternatif berdasarkan kewenangan daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar alokasi dana transfer lebih proporsional dengan kebutuhan pembangunan daerah, optimalisasi aset daerah, serta mengoptimalkan kerjasama sektor swasta untuk mendukung investasi sehingga dapat meningkatkan rasio kemandirian daerah. Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Abu Bakar berharap program RT berkelas memiliki potensi kebermanfaatan yang tinggi karena dirancang sebagai program dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga mendorong rasa memiliki serta kepedulian masyarakat dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. Terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi persetujuan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. Poin nomor 1. Berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk melakukan percepatan pembangunan Digital Asset Management System yang terintegrasi sebagai prasyarat pengawasan, transparansi, dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan bangunan milik daerah. Poin nomor 2. Berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk melakukan penambahan sumber daya manusia yang khusus ditugaskan pada Bapenda sehingga percepatan implementasi e-tax dapat dilaksanakan lebih agresif dan efektif.
serta mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Poin nomor 3, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat menerapkan digital market management system yang mencakup pendapatan bedak atau loss per meter persegi, validasi pedagang aktif, serta penerapan e-retribusi sebagai upaya menutup potensi kebocoran penerimaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pasar. Fraksi Golongan Karya menyepakati dan menyetujui terhadap RAPBD 2026 untuk disahkan, namun tetap memberikan catatan untuk diperhatikan, di antaranya penurunan pendapatan daerah Kota Malang dari tahun 2024, 2025, 2026 sebesar 2 triliun lebih. Fraksi Golkar mendorong pemerintah Kota Malang perlu melakukan terobosan dalam penguatan PAD tanpa membebani masyarakat dengan pajak daerah. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan terobosan dalam penguatan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, antara lain melalui konsistensi terhadap optimalisasi digitalisasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan pajak, pengembangan sektor pariwisata kreatif, serta pemberdayaan ekonomi agar dapat menjadi basis pendapatan baru. Secara data Pak Wali, pelaku UMKM kita di Kota Malang pada tahun 2024 ada sekitar 85.000 UMKM tercatat di Diskopindak. Kemudian di Disporapar saya kira ada sekitar 600-an juga para PKL kita pelaku UMKM yang ada di Gajayana sama di Velodrome. Kemudian 27.000 UMKM terkurasi dan terbina oleh Pemkot. Lalu 56 pelaku usaha mikro potensi yang belum terdata. Ini menjadi potensi, menjadi perhatian kita semua. Kemudian 8.217 UMKM sudah mengantongi legalitas INB atau UMK, Pak Wali. Sektor ini saya kira masih didominasi oleh kuliner, fashion, kemudian kerajinan dan jasa. Melalui juru bicara Fraksi Damai DPRD Kota Malang, Eko Hadi Purnomo, Fraksi Damai memberikan catatan terkait RT berkelas agar pemerintah melakukan perencanaan yang matang, tidak tergesa-gesa, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaatnya, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Seiring dengan regulasi tersebut, pemerintah Kota Malang mempunyai program prioritas yaitu program RT berkelas. Sesuai dengan janji politik wali kota terpilih pada saat kampanye, hal ini harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Melalui pendapat akhir fraksi ini, kami dari fraksi Damai DPRD Kota Malang menyarankan kepada pemerintah agar dilakukan perencanaan yang matang, tidak tergesa-gesa, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaatnya, sehingga program RT berkelas ini bisa dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat, terutama bisa menambahkan sektor perekonomian di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus betul-betul paham serta dilakukan pengawasan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Dito Arif Nur Rahmadi sebagai juru fraksi Nasdem PSI meminta beroperasinya Transjatim di Kota Malang harus didukung dengan kebijakan lokal dan tata kelola angkutan umum sebagai supporting system dari Transjatim. Yang dalam kacamata kami ini adalah gambling policy, pertaruhan, karena ini menyedot anggaran yang cukup besar 206,5 miliar dari APBD 2026 yang terbatas. Artinya ini punya konsekuensi yang luar biasa.
terhadap postur APBD Kota Malang 2026. Kemudian kita juga melihat proyeksi PAD yang menurut kami masih kurang progresif karena hanya naik kurang lebih 12 miliar yang menurut kacamata kami tidak signifikan untuk mendukung kemandirian fiskal Kota Malang. Tentunya kita tahu ada 5 program prioritas dari Pak Wali dan Pak Wawali, dan satu hal yang mungkin menurut kami semacam melawan kemustahilan, tapi kami tetap membersamai dan optimis karena dengan keterbatasan anggaran terkait masalah untuk mengatasi permasalahan dasar perkotaan. Artinya dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki ini menjadi tantangan besar bagaimana mewujudkan program prioritas menyelesaikan masalah dasar perkotaan seperti macet, banjir, dan lain sebagainya di tengah keterbatasan anggaran. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Agenda berikutnya yakni pendapat akhir Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026. Mulai dari pembahasan KUA dan PPAS sampai dengan pengambilan keputusan persetujuan bersama antara terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026. Dalam prosesnya banyak dinamika yang terjadi, antara lain adanya penurunan alokasi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan rekonstruksi lagi terhadap struktur pendapatan dan khususnya belanja yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 dan disepakati dalam KUA PPAS tahun 2026. Pembahasan kembali struktur APBD yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah, program-program prioritas dan aspirasi masyarakat yang terangkum dalam saran masukan strategis fraksi-fraksi, akhirnya dengan tekad dan kerjasama dan kerja keras serta komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya demi kelangsungan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang yang tercinta. Proses pembahasan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan persetujuan bersama, DPRD Kota Malang bersama dengan pemerintah Kota Malang akhirnya melakukan penandatanganan keputusan. Regulasi-regulasi yang baru terkait dengan program keuangan, terkait dengan transfer kepada daerah, dan juga terkait dengan program strategis nasional, ya, yang nanti juga akan mengaruhi terkait dengan struktur APBD di 2026 di tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti dalam evaluasi ini juga tidak terlalu lama dari provinsi kita akan
sudah diturunkan evaluasinya, kita akan menyesuaikan dengan badan anggaran, baru akan bisa kita tetapkan nomornya dan kecuali. Yang terpenting di 2026 ini bahwa ada beberapa program strategis yang memang sifatnya segera disetujui, yang akhirnya di akhir bulan ya, mungkin Desember ini akan ada lelang dini ya, ada program-program yang segera kita segerakan. Kami berharap memang 2026 ini merupakan program baru saya dengan Mas Wakil Wali Kota untuk bisa menjalankan, dan tentu ada banyak penyesuaian. Tetapi juga ada regulasi-regulasi yang baru juga, seperti ada pengurangan dari transfer kepada daerah, dan tentu inilah kita harus proaktif. Yang penting nanti ini kita berharap bahwa evaluasi 2025 kepada anggaran 2026 itu tidak terjadi lagi, termasuk juga dengan penumpukan anggaran yang di akhir tahun. Makanya saya sudah minta kepada Pak OPD kita melakukan lelang dini. Kita melakukan lelang dini di akhir tahun, dan penetapannya dan di SK-nya setelah nanti APBD berjalan di tahun 2025. Ya pastinya APBD ini kan untuk masyarakat ya, semua untuk masyarakat. Silahkan monggo nanti apa saja program-program dan kebijakan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Itu kan ada ya beberapa program yang langsung bisa diakses oleh masyarakat. Itu ya mestinya nanti bisa disosialisasikan lah pada masyarakat apa saja yang ada di perangkat daerah. Kita sudah beri beberapa masukan ketika kemarin rapat TAPD, juga ngobrol-ngobrol ringan sama Pak Wali, kita sampaikan beberapa penyempurnaan di dalam mekanismenya sudah kita sampaikan semua. Nanti akan menjadi bahan rekomendasi untuk menyempurnakan di 2026 supaya lebih bisa substansinya itu dapat gitu. Apa yang Pak Wali mau sampaikan ke masyarakat, memberdayakan atau melibatkan RT ini untuk merasakan pembangunan bersama-sama itu dapat gitu. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada hari Kamis 27 November 2025 dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Tadi sudah ada beberapa fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, kemudian penyampaian pendapat akhir Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara, di mana semua fraksi hari ini menyetujui tentang rancangan perda yang sudah dialihkan oleh Wali Kota Malang dan juga Ketua DPRD Kota Malang, dan diharapkan dengan adanya perda ini bisa memberikan perubahan dan pembangunan yang bisa dinikmati oleh warga dan masyarakat Kota Malang khususnya. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.